Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryan wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya wa thamratuhu al-ilmu. Iman itu telanjang, diumpamakan manusia itu telanjang. Iman diumpamakan manusia telanjang, kalau belum berbaju maka kada sempurna. Nah, belum berbaju kada sempurna. Segagah kayak apapun orang itu, apabila bertelanjang, pasti orang berprasangka kayak ini. Kenapa bertelanjang sini? Sama manusia, cuman nang seikung berbaju, nang seikung kada berbaju. Nang berbaju itu yang sempurna. Nah, ya. Yang itu, kada berbaju saja, kada sempurna manusianya. Imannya kalau cuma iman saja, percaya saja, duanya kada ada. Ya, qaulunnya wa amalunnya kada ada. Seharusnya ada wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya, dicerminkan lewat lisannya, kalau hatinya betul-betul iman, panah kepada Allah, kemudian dibuktikan dengan perbuatannya. Itu iman. Apabila tidak, makanya al-imanu uryan, ujar Nabi, iman itu diumpamakan telanjang, orang yang bertelanjang. Wa libasuhu at-taqwa, maka pakaiannya supaya orang itu tidak berprasangka inya itu gila atau tidak sempurna, harus dipakaiakan baju. Apa bajunya? At-taqwa, itu bajunya takwa. Apa takwa itu? At-taqwa imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Dua aja makna takwa itu, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Mudah aja, tapi mudah dipandirakan. Diamalakannya boy barang. Nah, pengamalannya barang. Kalau dipandirakan nyaman. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Khotib-khotib saban hari Jumat, menjauhi larangannya dan menjalankan segala perintah Allah. Ya, bisa jadi itu kada sembayangan kenangan, berarti kada sesuai barat diamalkan. At-taqwa, pakaian iman itu takwa. Wazinatuhu, dan hiasannya, ada hiasan kayak dibatkan manusia itu kan, baju kada cukup pakai baju aja, harus disempurnakan lagi dengan ada hiasan-hiasannya. Apa perhiasannya? Kalau lelakian itu ada utas, ya utas, ada lagi jam, supaya ada hiasannya, ada yang mempereloknya, ada ini, wih gagah benar sini tuh nampak jamrut, utasnya jamrut, utasnya permata, utasnya itu kayaknya dari baja, dari Martapura, itu berlian Martapura, ding. Masya Allah, kilau, kan katingannya bagus banget. Wah, gagah, udah orangnya gagah ya. Utasnya kayaknya harat benar, itu jamnya harat benar, bajunya harat benar, itu hiasannya, penyempurna. Nah, itu penyempurna. Ya, iman ibaratkan batang tubuh, supaya lebih sempurna dipakaikan baju. Nah, lebih gagah lagi terlihat dipakaikan utas, dipakaikan jam tangan, pakaikan kopiah. Nah, masya Allah, gagah di sini. Takwa pakaiannya, wazinatul haya, sifat penyupanan, pulang hiasannya itu takwa. Penyupanan, penyupanan. Tapi penyupanannya itu kepada Allah. Artinya penyupanan itu kayak apa? Baik, hendak minum khamar, supan aku dengan Allah, bukan supan dengan Tuhan. Supanna, kada sembahyang aku, kalau kada sembahyang supanna kok. Dengan siapa supannya? Dengan Tuhanku ya. Tuhanku itu rajin benar sembahyangnya, kok aku kada sembahyang supan aku dengan sini. Bukan penyupanannya itu dengan sesama makhluk, tapi dengan Allah. Kalau aku kada sembahyang ke Masjid An-Nur, bah supan aku. Kenapa? Kayaknya dipadahkan kada penyembahyangan aku ini.
Siapa yang mengadakan akad itu? Tetanggaku tuh. Nah, penyupanan dengan tetangga. Ya. Jadi sifat supannya tadi itu kepada Allah. Kalau aku membuka aurat supaya beginian nih, kada berkerudung, kada berjilbab, supan aku dengan Allah. Kalau kada berbaju, supan aku dengan Allah. Nah. Kalau hendak meninggalkan sembahyang, supan aku dengan Allah. Hendak minum khamar, supan aku dengan Allah. Supan aku, bukan karena manusiaku, supan dengan Allah. Kau aja aku berbuat, kau aja aku menggawainya, tapi supan aku dengan Allah. Nah, ujar Rasulullah, istahi fa lam tastahi fa'al ma syi'ta. Iya, bersifat supanlah engkau. Kalau tidak ada bersifat penyupanan pada diri anda, maka lakukan, gawilah sekehendak engkau. Kalau ada sifat penyupan di dalam diri kita, penting sifat penyupan. Hendak melakukan maksiat, supan aku dengan Allah, itu yang mantap. Berbinian hendak membuka aurat, supan aku dengan Allah. Ini terkadang terbalik. Ayo kita sembahyang ke masjid, supan aku dengan Allah. Dibawa ke masjid, supan dengan Allah kayak apa? Kan sembahyang karena demi supan dengan Allah. Supan, malu aku dengan Allah ya. Kenapa? Aku nih biasa sembahyang di masjid, jadi malu aku dengan Allah. Nah, seharusnya kada sembahyang di masjid dulu, malu dengan Allah. Asik salatnya kan. Jadi jangan sampai salah menerapkan sifat supan. Wa thamratuhu, dan hasilnya, buahnya apa? Wa thamratuhu al-ilmu, yaitu pengetahuan. Oh, itu takwa itu tidak ada pengetahuan, tidak sempurna. Jadi takwa perumpamaan bajunya, iya. Bajunya apa? Bajunya iman. Kemudian perhiasannya apa? Penyupanan, sifat penyupanan, sifat rasa malu itu. Jadi orang yang punya sifat rasa malu, berarti dia ada nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Ingat, malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Maka hasilnya adalah ilmu, hasil daripada takwa, buahnya daripada takwa itu. Maka al-ilmu, yaitu ilmu. Apabila sudah ada hasil, kan sempurna. Ada pisang, bagus daunnya, wah bagus jantungnya, belum berbuah, itu masih belum sempurna. Begitu berbuah si jantung tadi itu menghasilkan beberapa tandon pisang, tes, wah ini baru sempurna dan sudah pisang. Ya, jadi tahu loh, ini pisang ini, ini sagan sanggar, sagan ini, tahu. Jadi sempurna dia, alurnya sudah ketahuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna imannya bagi orang yang tidak ada amanah. Tidak ada amanah. Makanya orang yang korupsi itu maling korupsi itu. Cuma dihalusi pakai bahasa korupsi, makanya ada penyupanannya. Sekali korupsi 1 miliar, 2 miliar, biasa aja. Kenapa? Bahasanya tukang korupsi. Ikam korupsi kan? Apa lagi? Nah, kayak bangga. Coba ikam yang semalam maling tuh kan, kayaknya macam-macam ikam, udol ikam tuh, sehari ini kada terima. Padahal sama aja. Kalau bagian ayam hilang maling, sendal maling, helm maling. Tapi kalau sudah merugikan negara, korupsi. Padahal itu gembongnya maling. Helm sebuting aja hilang, berarti yang dirugikan sebuting orang, seikung orang. Oh sudah merugikan negara itu, berarti kan jutaan orang merugikan. Ya korupsi. Jadi kedesupannya malah ketawa-ketawa daripada kan ini koruptor ya, ketawa-ketawa aja. Coba ini maling besar ini, wah sopan banyak orang tuh. Sama aja, korupsi yang maling itu sama, tidak amanah namanya. Diamanati ini, aku amanahkan kepada ikam apa namanya jabatan ini, kada amanah berarti maling. Ya, koruptor, maling karena tidak amanah.
Dan la imanalah, tidak ada sempurna imannya, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya la yasriqu sariq hina yasriq bahwa mukmin. Tidaklah seseorang mencuri dikatakan orang mukmin. Kenapa? Di saat dia mencuri tidak ada sempurna imannya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah dikatakan orang beriman ketika berzina. Makanya takut di saat dia mencuri mati, di saat dia berzina mati, kan tidak dikategorikan mukmin secara apa? Secara lughah. Iya, mungkin bahasa lughah secara istilah ya, secara hakiki gitu, secara hakiki. Kalau lughah bahasanya ya imannya tetap, cuman secara hakikatnya datang kepada Allah tidak membawa iman. Manakala dia mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan minum, mati dalam keadaan maling. Alhamdulillah. Ya.